Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bu Enda Setiawati STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Sinyal dan Sistem. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Valentino Darmawan dengan NIM 2301582 dari kelas B jurusan Sistem Telekomunikasi. Di sini saya akan membahas atau membuat resume singkat mengenai sistem dan klasifikasinya. Jadi, sistem adalah suatu proses untuk mengubah sinyal menjadi sinyal lain dan dapat direpresentasikan secara matematis maupun diagram blok. Transformasi ini mengaitkan input dan outputnya berdasarkan fungsi tertentu. Jika kita lihat secara matematis, Y sama dengan transformasi dari X. Jadi, bisa dikatakan bahwa sistem itu adalah suatu fungsi yang mengaitkan antara input dan output. Jadi, bagaimana output itu dihasilkan tergantung fungsi yang menghubungkannya atau tergantung di formula transformasinya. Suatu sistem yang besar itu biasanya tersusun oleh sejumlah sistem-sistem yang lebih kecil, dan dalam hal ini hubungan antara suatu sistem dan sistem lainnya sehingga bisa membentuk suatu sistem yang lebih besar atau biasa kita sebut dengan interkoneksi antar sistem. Interkoneksi antar sistem. Suatu sistem yang besar biasanya tersusun oleh sejumlah sistem-sistem yang lebih kecil, dan dalam hal ini hubungan antara suatu sistem dan sistem yang lain sehingga bisa membentuk suatu sistem yang lebih besar atau biasa kita sebut dengan sistem interkoneksi antar sistem. Yang pertama ada seri. Jika kita lihat pada gambar diagram tersebut, jika inputnya adalah X, kemudian output pertama dari transformasi pertama menjadi TX1, maka output dari sistem kedua atau transformasi kedua adalah T2 dari transformasi pertama. Lalu yang kedua ada paralel dan ketiga ada umpan balik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat atau klasifikasi sistem. Yang pertama ada linearitas dan non-linearitas, yang kedua ada invarian waktu, yang ketiga ada sistem kausal dan non-kausal, yang keempat ada sistem dengan memori atau tanpa memori, yang kelima ada sistem stabil atau tidak stabil. Pertama-tama kita akan membahas mengenai sistem linear. Sistem linear ketika input X dan outputnya Y, jika inputnya dikalikan dengan suatu konstanta, contohnya pada gambar tersebut, jika X ada konstanta A, maka outputnya akan juga dikalikan dengan konstanta A. Jadi, sistem dapat dikategorikan linear atau non-linear berdasarkan hubungan antara input dan outputnya. Ketika input dikalikan dengan konstanta, maka outputnya akan mengikuti pola inputnya. Selanjutnya, ada sistem invarian waktu. Sistem dapat disebut time invariant jika sinyal input bergeser menyebabkan output bergeser dalam selang yang sama. Jika input xt untuk waktu kontinu, maka output yt ketika inputnya digeser sejauh tau menjadi x tau, x min tau, maka outputnya juga akan bergeser menjadi y min tau. Selanjutnya ada sistem kausal atau sistem non-kausal. Sistem kausal adalah jika outputnya bergantung pada input saat itu dan input sebelumnya. Lalu pada sistem non-kausal, outputnya selain bergantung pada input saat itu dan sebelumnya, juga bergantung pada input sesudahnya. Selanjutnya, ada yang keempat, sistem dengan memori atau tanpa memori. Sistem tanpa memori, outputnya hanya bergantung pada input pada saat yang sama. Sedangkan sistem dengan memori, outputnya bergantung pada input saat yang sama dan pada input sebelumnya. Lalu, sifat terakhir, yaitu sifat kelima, sistem stabil atau tidak stabil. Sistem stabil ketika inputnya terbatas, maka outputnya otomatis akan terbatas juga. Sebaliknya, sistem yang tidak stabil akan mengalami divergensi, artinya nilainya akan terus bertambah seiring waktu. Sebaliknya, sistem yang stabil akan menuju nilai tertentu dan terbatas. Jika kita lihat pada gambar ini, jika kita memberikan batas pada K1 di atas lalu min K1, jika sistem itu stabil, maka batas di atas menjadi K2 dan min K2. Sekian dari resume singkat saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.